Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Allah karena Engkau senantiasa menyertai kami di dalam sepanjang perjalanan hidup yang kami lalui. Terima kasih untuk setiap kepercayaan Tuhan kepada kami menjadi pengelola kepunyaan Tuhan. Ampuni kami jikalau di dalam kami mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Allah menolong kami supaya kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kami pada hari ini boleh kami maknai dengan sungguh sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, boleh menyatakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan, dan juga kepedulian Tuhan kepada umat-Mu melalui setiap keberadaan kami dan melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kiranya berkenan untuk memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati dan juga di dalam seluruh kehidupan kami. Kami memiliki hati yang setia, bukan hanya untuk mendengarkan, namun juga untuk melakukan di dalam kehidupan pada hari ini khususnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai ayat 44. Tetapi pada hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita secara pribadi, terkadang kita juga diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang nampak terlalu besar dibandingkan dengan kekuatan yang kita punya. Sehingga kita kerap kali
berpikir bahwa sia-sia saja apa yang akan kita lakukan. Karena itu tak akan pernah menyelesaikan persoalan. Demikian juga ketika kita melayani. Terkadang kita juga diperhadapkan dengan persoalan-persoalan dalam pelayanan. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang memiliki pergumulan-pergumulan yang cukup berat, kebutuhan-kebutuhan yang cukup banyak. Sedangkan ketika kita menilik ke dalam kekuatan kita, kemampuan kita, entah kita secara pribadi ataupun juga kita sebagai persekutuan, terkadang kita merasa kita tidak akan pernah sanggup untuk berbuat sesuatu, karena kalaupun kita berbuat sesuatu, itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Hal-hal tersebut seringkali membuat kita memilih untuk tidak berbuat, memilih untuk tidak melakukan sesuatu. Kenapa? Ya daripada kita melakukan sesuatu, tetapi itu pun juga tidak akan berarti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca pada saat ini, murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berhadapan dengan ribuan orang, yang mereka ada dalam kondisi lapar, setelah mereka secara rohani dikenyangkan oleh pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka memerlukan makanan jasmani. Dan ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat ribuan manusia ini memerlukan makanan, mereka membutuhkan makanan, maka yang mereka katakan kepada Tuhan adalah, suruhlah mereka pergi ke desa-desa supaya mereka membeli makan, supaya mereka bisa mendapatkan makanan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika murid-muridnya menyampaikan hal yang sedemikian? Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Tentu kalimat yang diucapkan oleh Tuhan ini, yang juga sekaligus menjadi sebuah perintah kepada murid-muridnya, adalah kalimat yang sangat mengejutkan. Sehingga tidak heran jika mereka lalu mengatakan, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Apa yang dikatakan oleh murid-murid ini menunjukkan bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa mereka lakukan. Membutuhkan dana yang cukup besar, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang mau makan itu bukan hanya 5, 50, atau bahkan 500. Tetapi ada ribuan manusia yang memerlukan makanan. Lagi pula, tempat di mana mereka berada pada waktu itu jauh dari tempat untuk mereka bisa mendapatkan makanan. Jadi ada banyak faktor yang membuat para murid pada waktu itu lalu mengatakan, suruhlah mereka pergi ke desa-desa. Paling tidak mereka secara pribadi untuk memikirkan kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Karena ini membutuhkan biaya yang besar, membutuhkan dana yang tidak sedikit, membutuhkan waktu juga, membutuhkan tenaga juga. Dan para murid merasa mereka tidak sanggup. Tetapi Tuhan mengatakan, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sekalipun para murid pada waktu itu sudah menyampaikan sebuah pertanyaan, namun juga menjadi sebuah pernyataan. Gak mungkin Tuhan. Apa yang ada pun tidak akan pernah cukup. Tetapi Tuhan mengatakan, berapa yang ada padamu? Coba periksa.
Masakan tidak ada sama sekali. Mana mungkin mereka tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dan apakah sungguh mereka tidak mau berbuat sesuatu untuk orang-orang yang memerlukan makanan ini? Dan pada waktu itu mereka memeriksa ada berapa banyak roti. Dan ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 5 roti dan 2 ikan dibandingkan dengan orang-orang yang mau makan, ribuan orang yang sudah betul-betul ada dalam keadaan kelaparan setelah seharian mereka mendengarkan pengajaran Tuhan, mengikuti Tuhan. Apa artinya? 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa berpikir, dimakan 1 orang saja, kalau ada dalam kondisi kelaparan, mungkin itu tidak akan mengenyangkan. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan ribuan manusia. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita bisa belajar. Tuhan tidak ingin untuk kita tidak berbuat sesuatu. Tuhan tidak ingin untuk kita tidak bertindak. Tuhan mau di tengah begitu banyak sesama kita yang memerlukan, yang memiliki kebutuhan, yang membutuhkan pertolongan, maka ketika kita ada di antara mereka, Tuhan mau untuk kita melakukan sesuatu. Tuhan tidak ingin kita tinggal diam, hanya menjadi penonton saja. Menyaksikan orang-orang yang memiliki pergumulan, yang memiliki kebutuhan, dan kita tidak berbuat apa-apa untuk mereka. Perintah Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu, kamu harus memberi mereka makan. Sekalipun mereka sudah mengatakan tidak mungkin Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, yang ada padamu, periksalah. Artinya bahwa ketika kita ditempatkan di antara sesama kita yang memiliki berbagai macam pergumulan, berbagai macam kebutuhan, maka sesungguhnya dengan apa yang ada pada kita, Tuhan mau untuk kita berbuat sesuatu. Dia tidak pernah meminta yang tidak ada dari diri kita. Tetapi apa yang ada pada diri kita, Tuhan mau kita memakai itu untuk berbuat sesuatu bagi sesama kita yang memerlukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini di tengah-tengah pandemi yang masih terus saja terjadi, bahkan makin hari makin banyak orang yang berada di dalam keputusasaan, berada di dalam kehilangan pengharapan, berada dalam kebingungan, berada dalam kekhawatiran dan kecemasan. Namun juga di tengah pandemi yang kita tahu ada begitu banyak orang berada dalam penderitaan. Entah oleh karena terpapar, atau juga oleh karena penyakit-penyakit yang lain yang diderita, yang membutuhkan perawatan, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi juga mereka yang berduka oleh karena kepergian kekasih-kekasih hati mereka. Belum lagi pergumulan-pergumulan ekonomi. Kalau kita mau membuka mata kita, begitu besarnya tantangan yang dihadapi, begitu banyaknya masalah yang ada.
begitu banyaknya sesama kita yang membutuhkan uluran tangan. Dan jujur, kalau kita melihat ke dalam diri kita secara pribadi, atau bahkan juga sebagai persekutuan gereja Tuhan, mungkin kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Negara kita, penduduknya sangat banyak. Yang diperlukan sangat banyak. Yang harus ditolong sangat banyak. Seberapa kekuatan kita yang ada pada kita tak akan pernah cukup untuk menolong sesama. Tetapi jangan tinggal diam, karena Tuhan tidak menghendaki kita tinggal diam. Yang Tuhan mau adalah dengan apa yang ada pada diri kita, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita secara pribadi atau sebagai gereja, sebagai persekutuan, Tuhan mau kita bertindak untuk menolong sesama kita di dalam setiap pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Mungkin dengan apa yang kita lakukan tidak menyelesaikan persoalan, tidak bisa membantu semua orang, tidak bisa mengatasi semua persoalan. Tetapi jikalau setiap pribadi terpanggil untuk memeriksa apa yang ada pada diri kita pribadi lepas pribadi, maka pastilah akan meringankan penderitaan sesama kita, akan membuat sesama kita merasa bahwa tidak sendirian ketika berada dalam pergumulan, ketika berada di dalam penderitaan, ketika berada dalam duka. Tapi mereka tahu bahwa ada sesama yang juga peduli. Ada Tuhan yang hadir melalui kehadiran anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan bagian kita masing-masing. Sekalipun mungkin hanya setetes dari setiap pribadi. Tetapi dari setiap tetes, jika dikumpulkan, maka akan menjadi lautan. Maka jangan kita hanya melihat, jangan kita hanya mendengar dengan apa yang saat ini tengah terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di sekeliling kita. Tetapi mari kita bertindak. Di tangan kita tidak ada artinya 5 roti dan 2 ikan. Di tangan para murid tetaplah 5 roti dan 2 ikan. Tidak ada artinya. Tetapi ketika yang ada pada mereka itu ada di tangan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk memakai yang kecil ini, yang sederhana ini, menjadi karya yang besar. Sehingga ribuan manusia yang kelaparan itu bisa makan sampai kenyang. Bahkan banyak sisa yang mereka kumpulkan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita 1 hari lagi, mari kita berkarya, mari kita melayani, mari kita bertindak, mari kita mengerjakan, mari kita berikan apa yang ada pada kita. Sekalipun hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi serahkanlah di tangan Tuhan dan pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Maka yang kecil ini akan menjadi karya yang besar untuk pemulihan bangsa kita. Kiranya Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa Engkau mempercayakan sesuatu untuk kami. Maka Tuhan, kiranya Engkau menolong kami
supaya kami mau mencari apa yang ada pada diri kami untuk kami berbuat bagi bangsa dan negara kami, bagi lingkungan di mana kami ada, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ketika saat ini ada begitu banyak orang berada dalam berbagai macam pergumulan, baik itu kesehatan, ekonomi, bahkan bagi bangsa ini juga persoalan politik. Tuhan, tolonglah kami untuk kami ambil bagian, untuk kami bukan hanya sekedar melihat dan mendengar, untuk kami tidak berbuat sesuatu, tetapi Tuhan mau kami melakukan sesuatu dengan apa yang ada pada diri kami. Ya Bapa, berikan kepada hikmat kepada kami untuk kami mencari apa yang bisa kami lakukan, apa yang ada pada diri kami untuk kami berikan bagi sesama kami, bagi bangsa ini, bagi lingkungan di mana kami ada. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan para pemimpin kami. Anugerahkanlah kepada mereka hikmat dan juga kesehatan yang baik. Tambahkanlah kepada mereka semangat, ketekunan untuk mereka terus berjuang mengatasi pandemi ini. Tuhan pimpin dan sertai mereka. Satukan hati mereka. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami di dalam pergumulan dengan kondisi kesehatan mereka, dengan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan pendidikan. Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau menguatkan di tengah situasi yang tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan setia menemani perjalanan kehidupan kami, dan Tuhan menguatkan untuk kami melewati semuanya ini. Berkati gereja-gereja Tuhan, supaya dengan apa yang Tuhan percayakan, gerejamu boleh terus melakukan bagian yang harus dilakukan, tetap menyatakan kasih Tuhan. Di tengah segala kesukaran, Tuhan berikanlah kepada kami semua kekuatan, kemampuan, kesehatian untuk kami terus boleh berkarya bagi kemuliaan-Mu. Kami serahkan hari ini dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.